dalam sistem. Lalu ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah kumpulan penurunan bagian oleh sistem dan pada saat yang sama itu adalah masukan sistem. Lalu ada dampak atau impact adalah akibat dari keluaran tersebut. Yang terakhir ada lingkungan atau environment. Di sini lingkungan atau environment adalah dunia di luar sistem. Dunia tidak terpengaruh oleh manajemen sistem, tetapi dampaknya pada sistem. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Erlangga. Ciri-ciri sistem dilihat secara umum. Yang pertama, dalam sistem ada bagian-bagian yang saling terikat satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam pembentukan kesatuan dan secara keseluruhan. Dalam arti tertentu, semua bagian berperan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagian-bagian tersebut berfungsi membentuk keseluruhan guna mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Yang ketiga, saat menjalankan fungsi-fungsi ini, semua bagian dapat terkait secara bebas. Dalam arti tertentu, ada mekanisme yang dapat memandu mereka untuk terus beroperasi sesuai dengan rencana. Dan yang keempat, bahkan jika sistem ini merupakan Suaranya hilang ya, kesatuan Dimas ya? Dengar kesatuan suara yang saya nggak? dengar Pak, bahwa sistem ditutup untuk lingkungan sekitarnya. Next. Pendekatan sistem kebijakan kesehatan. Pendekatan sistem dalam kebijakan kesehatan merupakan cara pandang yang melihat kebijakan sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Pendekatan ini menekan pada interaksi antara komponen dalam sistem dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut terdiri dari konteks, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan kesehatan seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Aktor, individu, organisasi yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan kesehatan, seperti pemerintah, pembuat kebijakan, profesional kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta. Berikutnya ada proses, tahapan pembuatan dan implementasi kebijakan kesehatan mulai dari agenda, setting, policy formulation, policy decision, policy implementation, sampai dengan policy evaluation. Sumber daya, tenaga kerja, sarana dan prasarana, kesehatan, obat-obatan, dan dana kesehatan. Next. Berikutnya ada struktur, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, dan organisasi kesehatan lainnya. Ada manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan kebijakan kesehatan. Penunjang lain, faktor-faktor yang pendukung pelaksanaan kebijakan kesehatan seperti pendidikan kesehatan, penelitian kesehatan, dan pengembangan teknologi kesehatan. Yang terakhir ada pelayanan kesehatan, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin bertanya. Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Apa judul depannya tadi? Sistem apa tadi tuh? Sistem kebijakan kesehatan, Pak. Oke, silakan. Ini kesempatan untuk mendapatkan poin. Kalau bertanya dapat poin dan menjawab dapat poin untuk menambahkan nilai tugas ya. Jadi nilai tugas itu ada presentasi dan ada tanya jawab. Sehingga harapan kita semua yang bertanya nanti saya kasih poin, yang jawab pun kasih poin. Ayo silakan, 3 penanya dulu. Izin bertanya, Izin Pak. bertanya, Pak. Oke, satu sebentar, Mbak. Desma Jovanka ya namanya ya? Iya, Pak. Saya tandain dulu ya. Oke, silakan Desma. Izin bertanya untuk kelompok, apa sih langkah-langkah utama dalam proses mengidentifikasi masalah dalam sistem kebijakan? Itu aja, Pak. Oke, pertanyaan jelas nggak? Jelas, Pak. Kelompok. Mungkin
kami tampung dulu, Pak. Jadi lanjut untuk ke pertanyaan Oke, selanjutnya. ya benar. Tampung dulu ya. Kumpulin 3 dulu ya. 2 lagi siapa? Yang ini si Izin bertanya, Pak. sudah Izin bertanya. bertanya, kelompok. Muhammad siapa nih? Muhammad Agung. Muhammad Agung Arafi, Pak. Oke, sebentar. Saya cari Ya. namamu dulu. Muhammad Agung Arafi. Oke, apa Agung? Pertanyaannya? Pertanyaannya, apa manfaat menggunakan pendekatan sistem terhadap kebijakan kesehatan? Manfaat pendekatan sistem untuk kebijakan kesehatan itu pertanyaannya ya. Ya, Pak, terhadap kebijakan kesehatan, Pak. Oke, satu lagi siapa? Saya Pak Siapa? Nurul Sofi. Nurusofi. Bentar, Nurusofi. Oh, ada namanya. Oke, ada ya. Nurusofi, silakan bertanya Nurusofi. Ya Pak, bagaimana sih cara meningkatkan efektivitas sistem kebijakan kesehatan? Oke, sudah 3 penanya dari Muhammad Agung, dari Desma, dan dari Nur Sofi. Silakan diskusi dulu ya, nanti berkabar ya kalau sudah siap menjawab, supaya nanti yang bertanya dan menjawab nanti saya kasih poin. Baik, silakan. Baik, Pak. Saya izin diskusi dulu, Pak. Oke. Izin, Pak. Untuk pertanyaan mungkin dari Desma bisa dijawab oleh Muhammad Gali. Silakan Gali untuk menjawab pertanyaan dari Desma. Desma yang menjawab Muhammad Gali ya. Ya, Pak. Pertanyaan Desma akan dijawab oleh Muhammad Gali, Pak. Oke, mana Ya. Muhammad Galinya? Saya Pak. Oke, Jadi kamu langkah-langkah ya. Bentar. Nama. Oke, silakan ya. Saya tandain dulu namanya maksudnya. Oke, Gali, silakan. Jadi kan pertanyaan Desma tadi, apa langkah-langkah utama dalam proses identifikasi masalah dalam sistem kebijakan? Jadi langkah-langkahnya, langkah utama meliputi pengumpulan data dan informasi terkait isu, analisis, situasi, identifikasi, pemangku kepentingan, dan memahami dampak masalah terhadap masyarakat atau organisasi. Apakah sudah terjawab, Desma? Oke, gini Gali, kamu menjelaskannya itu
itu sambil dijelaskan secara rinci. Misalnya tadi dikatakan pengumpulan data dan informasi itu gimana caranya, lalu kira-kira contohnya apa itu loh. Kemudian tadi kedua dan ketiga itu ada beberapa tahapan. Jadi maksud saya teman-teman biar juga paham, kamu menjelaskannya itu bukan cuma dijelaskan tahapan, tapi juga dari masing-masing tahapan itu harus bagaimana kamu jelaskan. Misalnya dari pengumpulan data itu apa, data yang apa mau dikumpulkan, contohnya apa misalnya. Kasih contohnya kira-kira seperti itu. Atau yang lain silakan ditambahkan kelompoknya. Tadi ada berapa langkah tadi? Pengumpulan data. Apa, Gali? Apa? Dengar nggak suara saya itu? Pengumpulan data dan meliputi informasi terkait isu, analisis, identifikasi, pemangku kepentingan, dan memahami dampak masalah terhadap masyarakat atau organisasi, Pak. Oke, sekarang pengumpulan data dan informasi itu misalnya seperti apa? Contohnya, yang dibantu temannya. Kalau Gali mungkin bisa diskusi dengan temannya. Pengumpulan data dan informasi itu maksudnya seperti apa? Contohnya apa misalnya? Jadi jelasnya itu bukan hanya sekedar tahapan saja, tapi penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut juga dijelaskan dulu. Pengumpulan data dan informasi, misalnya apa misalnya? Contohnya apa? Data apa yang dikumpulkan misalnya? Terkait dengan masalah apa? Oke, silakan jawab. Izin menambahkan Pak, maksud dari pengumpulan data dan informasi terkait isu itu, jadi kita mengumpulkan data dan informasinya terkait isu yang sedang dihadapi gitu. Lalu kita bisa meliputi statistiknya, lalu habis itu kita bisa laporan riset atau informasi dari sumber-sumber terpercaya Pak, kayak misalnya jurnal atau yang lain-lain Pak. Tadi kan tahapan pertama pengumpulan data dan informasi, kemudian analisis kan. Ketiga, identifikasi apa? Yang ketiga tadi langkahnya? Ada identifikasi pemangku kepentingan Pak. Bentar, pemangku kepentingan. Jadi pertama adalah pengumpulan data informasi, analisis data, identifikasi pemangku kepentingan. Keempat ada nggak keempat? Udah tiga aja, 3 langkah. Bener nggak hanya 3 langkah? 4, tadi ada terakhir memahami dampak masalah terhadap masyarakat atau organisasi Pak. Oke, memahami dampak ya, Iya Pak. masalah dan organisasi. Benar Pak. Oke, sekarang satu-satu kita bahas. Ini kan ngumpulin data dan informasi. Misalnya dalam hal apa misalnya? Contoh apa? Kasus apa misalnya? Data itu dikumpulkan tuh dari siapa? Lalu apa bedanya data dan informasi? Jadi satu-satu kita lihat ya. Misalnya data apa misalnya? Yuk, yang lain silakan dijawab, nggak apa-apa. Ngumpulin data dan informasi. Contohnya apa dan data apa yang dikumpulkan itu? Ayo, durasi jalan terus. Misalnya data pengeluaran kesehatan, Pak. Hmm? Misalnya data pengeluaran kesehatan. Apa? Spesifiknya apa? Jenis data anggaran kesehatan, biaya perawatan kesehatan, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, Pak. Ini Metode judulnya apa sih? pengumpul. Sebentar. Coba kamu PPT-nya dinaikin ke atas, saya mau lihat judul PPT-nya deh. Halaman pertama apa judulnya? Oke, sistem kebijakan kesehatan kan? Sistem SKN itu kan ada 7 subsistem kan? Maka tadi pertanyaannya adalah bagaimana terkait dengan tadi apa pertanyaan tadi? Lupa saya jadinya. Pertanyaan tadi apa? Desma tadi apa pertanyaannya? Untuk pertanyaan dari Desma tadi, apa langkah-langkah utama dalam proses identifikasi masalah dalam sistem kebijakan, Pak? Oke, langkah-langkah identifikasi masalah kan? Iya, Ya, Pak. jadi misalnya identifikasi sistem kebijakan. Misalnya masalah apa? Misalnya masalah katakanlah karena lagi ngetren tuh masalah DBD lah katakanlah. Maka kita ngumpulin data dulu kan. Data apa yang kita kumpulin? Data kesakitan, data kematian itu kan, data jumlah penduduk itu yang kita lihat itu kan. Dikumpulin dulu.
Lalu baru dianalisis. Gimana caranya? Ada dua cara menganalisis. Ada secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kuantitatif menggunakan perangkat lunak statistik misalnya. Lalu mengidentifikasi pemangku kepentingan. Siapa yang terkait dengan masalah DPD itu melibatkan siapa saja kira-kira? Gali. Jadi kalau kita bicara masalah DPD itu kita berkepentingan dengan siapa saja yang terkait dengan pemangku kepentingan. Siapa saja kira-kira? Kalau misalnya menyelesaikan masalah DPD, maka kita melibatkan siapa saja, pemangku kepentingannya siapa saja. Mungkin Dinas Kesehatan Daerah, Pak. Terus apa lagi? Kementerian Kesehatan, Oke, terlalu tinggi apalagi? RT Lintas sektor RW, apa Pak. lintas sektor? Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Lintas sektornya siapa? Kelurahan, kecamatan, kan itu kan. Lingkungan warga itu bagian dari pemangku kepentingan, itu kan. Terus apalagi itu? Memahami dampak masyarakat dan organisasi. Misalnya DBD kalau diselesaikan, ada nggak dampaknya kepada masyarakat? Apa dampaknya? Ceritain tuh loh. Itu seperti itu harusnya. Maka menjelaskannya itu harus dijelaskan per item tahapannya, bukan sekedar cuma menyebutkan. Itu ya, si Gali dengan si Asmi tadi ya. Iya, Pak. Oke, sekarang saya minta tanggapan dari Desma. Gimana jawabannya, Desma? Desma, mana Desma? Ya, Pak. Oke, kamu komentari jawabannya. Jadi itu mungkin pengumpulan data itu bisa meliputi kayak statistik, Pak, laporan riset-riset gitu dari sumber-sumber yang terpercaya. Setelah itu dianalisis, setelah data yang terkumpul itu dianalisis secara menyeluruh eh, ter- terkait dengan isu yang diidentifikasi. Setelah itu, identifikasi pemangku kepentingan itu bisa dari individu, kelompok, atau organisasi, seperti tadi yang ada di lingkungan masyarakat, keluarga. Selanjutnya, memahami dampak masalah itu, evaluasi konsekuensi dari jangka pendek dan jangka panjang tuh dari kebijakan tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, ada yang mau nanggapin dulu nggak? Oke, Kang Ade, silakan pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sofi. Jadi tadi Sofi bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas sistem kebijakan kesehatan. Jadi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas sistem kebijakan kesehatan tuh bisa dengan meningkatkan pendanaan. Contoh, kita bisa meningkatkan pendanaan kesehatan di meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Lalu untuk bisa memperkuat tata kelola. Jadi memperkuat tata kelola sistem kesehatan bisa membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Lalu bisa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Di sini meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan bisa membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatannya. Lalu kita juga bisa melibatkan kayak masyarakat itu. Melibatkan masyarakat ini adalah proses kayak mengambil keputusan kebijakan kesehatan yang dapat membantu memastikan bahwa kebijakan kesehatannya itu kayak kayak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Mungkin itu jawaban untuk Ada apa pertanyaan tadi? pertanyaannya. Ini Pak, bagaimana cara meningkatkan efektivitas sistem kebijakan kesehatan? Oke. Jadi efektif itu apa sih efektif sebenarnya? Apa tuh efektif itu apa efektif?
itu sistemnya sudah efektif, tuh kira-kira itu kan. Bagaimana dikatakan efektif itu yang bagaimana misalnya? Berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, Pak. Apa? Gimana? Berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, bukan, Pak? Menurut saya mencapai tujuan dengan cara yang benar itu harusnya efektif kan? Ya, Pak. Maka bagaimana supaya sistem itu bisa efektif itu diberdayakan di masing-masing subsistemnya kan, misalnya terkait dengan SDM-nya, sarana dan sebagainya. Efektif itu adalah mencapai tujuan dengan cara yang benar, kan itu kira-kira maksudnya kan? Oke, silakan ditanggapin dulu yang tadi bertanya. Iya, Pak. Ya, jadi meningkatkan efektivitas sistem kebijakan kesehatan itu yang disebutin Asmi tadi ada 5. Yang pertama itu meningkatkan pendanaan ya. Jadi kayak untuk bisa membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mungkin yang lebih baik. Terus bisa memperkuat tata kelola sistem kesehatan secara efisien ya. Lalu yang ketiga itu bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas layanan kesehatannya. Lalu yang terakhir itu ada memanfaatkan teknologi. Mungkin itu aja, Pak. Itu tadi tanggapannya. Iya, Pak. Tapi yang menjawab tadi bisa dijelaskan nggak masing-masing itu tadi tuh, yang tahapan tadi itu tuh, langkah-langkah tadi itu. Bisa nggak kelompok menjelaskan? Jadi dijelaskan satu-satu. Nah, tadi apa, kedua apa gitu loh. Jangan cuma dibaca doang, maksud saya. Coba di bagaimana cara meningkatkan efektivitas tadi kan satu harus begini, jelasin begininya bagaimana gitu loh maksudnya. Bisa nggak dijelaskan lebih detail lagi kelompok yang presentasi? Dimas, Asmi, Agung. Sekarang Agung, tolong Gung, kamu jelasin Gung, satu-satu Gung. Identifikasi tadi tuh efektif bagaimana caranya, jelasin satu-satu. Coba, biar lebih detail lagi jawabannya. Bukan Agung, Pak. Gali, Pak. Oh, sorry, Gali. Maaf Pak, mungkin kali Pak. Ya, coba jelasin dulu satu-satu. Jadi kalau menjelaskan itu bukan cuma dibaca tahapan saja, isinya tuh loh diuraikan lagi, lebih detail tuh loh, biar orang lebih paham. Coba dibantu temennya yuk, biar cepet. Ayo. Bentar ya, Pak. Saya diskusi dulu, Pak. Ya. Oke ya, tolong dijelaskan saja biar lebih jelas nanti ya. Baik, Pak. Jadi yang dimaksudkan meningkatkan pendanaan itu, jadi dalam sistem kebijakan kesehatan, meningkatkan pendanaan berarti kayak memastikan adanya sumber daya yang cukup untuk mengembangkan dan mengoperasikan program kesehatan. Seperti alokasi dana yang tepat untuk infrastruktur, terus bisa juga kayak peralatan dan tenaga medis. Lalu
untuk yang memperkuat tata kelola itu dalam sistem kebijakan kesehatan berarti memastikan bahwa struktur dan prosedur yang digunakan dalam pengelola program kesehatan efektif dan efisien. Nah, hal ini tuh meliputi pengawasan, terus pengendalian, dan evaluasi program kesehatan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kesehatan tercapai dengan baik. Untuk yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, di sini berarti meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga medis dan non-medis yang terlibat dalam program kesehatan. Nah, hal ini tuh kayak meliputi pelatihan, pengembangan, sama pengawasan kualitas pekerjaan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Lalu, untuk melibatkan masyarakatnya, di sini sistem kebijakan kesehatan berarti memastikan bahwa masyarakat tuh aktif terlibat dalam pengembangan dan implementasi program kesehatan, seperti pendidikan, partisipasi, dan pengawasan masyarakat untuk memastikan bahwa program kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Lalu yang terakhir ada memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi ini berarti menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti sistem informasi, telemedis, dan teknologi lainnya yang memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses dan diterima dengan baik oleh masyarakat, Pak. Oke, baik ya. Gimana tadi nanya tadi Nurul Sofi? Coba kamu ulang lagi jawaban dari temannya tadi tuh. Sedikit aja. Ya, baik Pak. Jadi tadi yang disebutin Asmi itu unsur sistem kebijakan kesehatan ada 5. Yang pertama itu meningkatkan pendanaan. Jadi kayak caranya itu mengoperasikan program kesehatan meliputi alokasi dana, peralatan, dan tenaga medis ya. Terus yang kedua itu memperkuat tata kelolaan. Oke. Jadi Sudah. itu, oh sudah Pak. Baik ya. Cukup ya, nggak ada yang mau komentar ya dari pertanyaan Nurul Sofi ya. Kalau nggak ada lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa? Agung ya? Untuk pertanyaan dari Agung, mungkin bisa dijawab oleh Dimas Erlangga, Pak. Oke, di Mas Erlangga silakan. Manfaat menggunakan pendekatan sistem dalam kebijakan kesehatan adalah satu, meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu kompleks. Pendekatan sistem dapat membantu peningkatan pemahaman tentang isu-isu kesehatan yang kompleks dengan menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah. Yang kedua, pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Pendekatan sistem dapat membantu pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mempertimbangkan berbagai sistem dan cara komponen-komponen tersebut berinteraksi satu sama lain. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pendekatan sistem dapat membantu menjadikan penggunaan sumber daya lebih efisien dan mengidentifikasi area di mana sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih baik. Masing-masing kamu jelaskan coba Dimas, lebih detail loh Dimas. Dijelaskan lebih rinci coba masing-masing itu. Lebih lengkap, kalau perlu kasih contoh itu loh. Baik Pak, saya mau sama yang lain dulu Pak, diskusi Pak. Ya nggak apa-apa, diskusi dulu aja. Ya, benar.
Izin menambahkan, Pak, jawaban dari Dimas. Untuk manfaat pendekatannya bisa juga kayak mengintegrasikan elemen sistem, Pak. Jadi pendekatan sistem bisa memungkinkan analisis dan pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih holistik. Mengintegrasikan berbagai elemen kayak misalnya obat-obatan, peralatan, akses ke fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Serta juga bisa mempertimbangkan interaksi antar elemen tersebut. Lalu bisa juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi dengan menggunakan pendekatan sistem, kebijakan kesehatan tuh bisa dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien, Pak, untuk menghemat sumber daya dan meningkatkan hasil. Lalu juga bisa mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Nah, pendekatan sistem membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan yang spesifik, sehingga kebijakan dapat dirancang untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Lalu bisa membantu pengambilan kebijakan yang berbasis data. Jadi pendekatan sistem memungkinkan penggunaan data yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan kesehatan dapat lebih berbasis data dan efektif, Pak. Nah, jadi contoh-contohnya tuh tadi bisa memungkinkan analisis retrospektif dan prospektif, serta identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Mungkin cukup tambahan dari saya. Agung, sorry tadi saya mute ya, nggak dengar ya. Agung, coba tanggapin jawabannya, Gung. Baik, jadi di sini saya akan menanggapi jawaban dari Dimas. Tadi Dimas menyebutin ada 3 poin manfaat menggunakan pendekatan sistem terhadap kebijakan kesehatan. Yang pertama itu ada peningkatan pemahaman mengenai isu-isu kompleks. Jadi di sini tuh meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu kompleks berarti mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang isu-isu yang rumit dan multidimensi ya kayak seperti memahami berbagai perspektif. Isu-isu kompleks seringkali memiliki banyak perspektif yang berbeda. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya. Isu-isu kompleks biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dan penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor agar dapat menemukan solusi yang tepat. Yang kedua itu Dimas menyebutkan pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Jadi itu di sini maksudnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien dan adil. Contohnya seperti mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan. Yang ketiga itu penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi maksudnya menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, uang, dan bahan baku dengan cara yang optimal. Contohnya mengidentifikasi area pemborosan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi di area di mana sumber daya yang sedang diboroskan. Hal ini dapat dilakukan dengan melacak penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi area di mana sumber daya dapat digunakan dengan lebih baik. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya Pak. Oke, baik ya, sudah dijawab dan ditanggapi oleh para penanya maupun yang menjawab. Ada yang bertanya lagi, silakan. Sesi berikutnya kan tadi baru 3 penanya, jadi silakan yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ada lagi yang nggak bertanya? Ada lagi nggak? Halo? Ada lagi? Atau cukup? Kalau nggak ada, dicukupkan berarti. Silakan ditutup aja oleh kelompoknya, Gali, kalau tidak yang bertanya lagi. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam ditutup warahmatullahi PPT-nya dulu, Gali. Oke, sekarang kita buka kamera, mau saya panggil satu-satu. Muhammad Gali, ada kan tadi kan? Mana orangnya? Ada Pak.
Oke, Gali ada. Bentar, Gali ada. Erlangga. Erlangga mana Ada, Erlangga? Pak. Ada, Pak. Ya. Muhammad Asmi. Hadir, Mana? Pak. Oh, ada. Hadir, Pak. Kacamata. Lalu Muhammad Agung. Mana orangnya? Hadir, Pak. Agung, kacamata juga. Hadir. Oke, Safira. Ada Hadir, nggak Safira? Pak. Mana orangnya? Oke, Safira ada. Nafa Naura. Hadir, Pak. Nafa. Oke. Nailah. Mana Nailah? Hadir, Pak. Nggak ada. Naila Musdalifah. Nggak ada ya? Ada, Pak. Mana orangnya mana? Kameranya. Kok nggak tampil wajahnya? Gandes, Kamela. Kamala. Gadis mana Gandes? Nggak ada. Nasma Nur. Nasma tadi ada deh perasaan deh. Saya ada, Pak. Oke. Desma Jovanka. Hadir, Pak. Mana orangnya? Saya. Ya udah. Jasmine. Hadir, Pak. Oh, kamu kok dua orangnya? Iya, Pak. Siti Nur. Siti Nur mana? Ada, Pak. Oke. Nuro Sofi. Tadi sih nanya harusnya ada nih. Hadir, Pak. Tri Komalasari. Tri Komalasari mana? Nggak ada. Ada, Pak. Mungkin mic-nya bermasalah, Pak. Tapi ada di mic, ada ya, ada di Zoom ada ya. Putri Nasma Mawada. Putri Ada, Nasma Pak. mana? Mana? Ada, Pak, sama Jasmine bareng. Mana? Ini Pak sama Jasmine. Kamu berdua? Iya, Pak. Ya, saya nggak bisa masuk Zoom, Pak. Ngirit amat sih berdua Zoom-nya. Irsan Januar. Hadir, Pak. Alifah Amalina. Hadir, Pak. Nasifah. Hadir, Pak. Oke, jadi yang nggak ada cuman Gadis saja, yang lain Pak, masuk ya. mohon maaf, Pak. Kayaknya Gandes ada kendala jaringan, Pak. Tadi ada masuk Zoom sih. Orangnya kagak biasa, itu biasa ya. Ya. Ya, oke, Pak. Oke, baik semuanya, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan ya, mudah-mudahan offline ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, izin ya. Terima kasih. Udah. Udah ya, aku open ya. Bye. Kontol, asmi kontol. Mulut.